Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, untuk memanfaatkan waktu kita langsung aja ke materi. Oh ya, sekarang kita berada di tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Hari ini muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan IPA. Masih ingatkah kamu bagaimana cara menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih cara membuat peta pikiran. Pertama, setelah kita membaca teks dengan seksama, kita tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Sudah kita pelajari ya untuk menentukan kata kunci dari setiap paragraf. Setelah kita dapatkan kata kunci dari setiap paragraf, kita akan tentukan informasi penting dari setiap paragrafnya. Nah, ini informasi penting ini sesuai dengan kata kunci yang sudah kita tentukan. Berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita tentukan ya. Informasi pentingnya itu berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita tentukan. Kemudian setelah kita dapat informasi pentingnya dari setiap paragraf tadi, kita hubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, jadi kita menghubungkan informasi yang sudah kita dapatkan tadi dari setiap paragraf, kita garis menggunakan garis penghubung. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca dulu teks yang ada di sini. Videonya boleh di-pause selama kalian membaca. Oke. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, ya, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu kata kunci. Kata kunci di paragraf pertama yang akan Ustadz ambil adalah wood fire. Kata kunci dari paragraf kedua apa? Ya, Ustadz akan ambil kata kuncinya lezat. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran dari teks memasak dengan teknik wood fire ini. Langkah berikutnya adalah kita tadi menentukan informasi penting dari setiap paragraf yang berhubungan dengan kata kunci yang sudah kita tentukan. Nah, di paragraf yang pertama kita tadi sudah menemukan kata kuncinya wood fire. Nah, sekarang kita kita cari informasi penting dari paragraf yang pertama yang berhubungan dengan wood fire. Nah, wood fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu bakar. Sedangkan sekarang kita masuk ke kata kunci paragraf kedua. Kata kuncinya adalah lezat. Sekarang kita cari informasi penting yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Oke, kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Ini adalah informasi penting dari paragraf kedua. Nah, jadi kita hubungkan dengan garis penghubung ini. Nah, ini adalah peta pikiran dari memasak dengan teknik wood fire. Oke, sekarang kita masuk ke muatan IPA. Silakan perhatikan gambar berikut. Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, bagaimana api kompor itu dapat memanaskan sayuran sehingga memanaskan panci sehingga sayuran di dalamnya menjadi matang? Nah, silakan simak baik-baik. Pertama, panas dari api kompor itu berpindah ke panci.
Jadi sumber energi panasnya di sini adalah api ya. Api yang panas ini panasnya berpindah ke panci. Nah, kemudian setelah pancinya panas, panas dari panci pun akan berpindah ke air yang ada di dalam panci tersebut. Setelah panasnya berpindah ke air, airnya akan menjadi panas dan sayuran pun bisa menjadi matang. Nah, jadi panas tadi dia berpindah ya, panas itu berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Jadi panas itu dapat berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, di sini ada cara perpindahan panas. Nah, jadi cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, kemudian ada konveksi, dan kemudian ada radiasi. Apa itu konduksi, apa itu konveksi, dan apa itu radiasi? Ustadz akan kasihkan contoh berikut. Nah, jadi dalam proses memasak air ini, proses merebus air ini terjadi 3 proses perpindahan panas sekaligus. Yang pertama konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Sini contohnya adalah logam. Kalau kita lihat, nah di sini sumber panas yang ada pada gambar ini adalah api. Dari api ini dia panasnya akan berpindah melalui zat perantara. Di sini adalah ini ya, pancinya ya. Kemudian setelah dia berpindah panasnya ke panci, dia merambat seakan sampai ke gagang panci ini. Ini disebut dengan konduksi. Dia panasnya berpindah melalui perantara logam. Kemudian konveksi, contohnya di sini adalah perpindahan panas yang disertai dengan berpindahnya bagian zat perantaranya. Di sini contohnya adalah air yang direbus. Mulanya airnya diam. Jadi setelah diberikan energi panas dari kompor melalui apinya, nah kemudian air yang awalnya di bawah dia akan berpindah naik ke atas karena dia menerima panas. Kemudian yang di atas pun dia akan di atas kan dingin ya, yang panas akhirnya dia naik ke atas, yang dingin molekul dinginnya dia akan turun ke bawah. Dan setelah dia turun ke bawah, dia akan menerima energi panas dari api lagi, dia akan terus ke atas dan begitu seterusnya. Jadi dia berpindah, panasnya berpindah bersama dengan zat perantaranya. Di sini contohnya adalah air zat perantaranya. Kemudian ada radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantaranya. Kalau kita lihat di sini, contoh dari radiasi adalah panasnya api ini yang ada di kompor ini bisa kita rasakan tanpa kita sentuh secara langsung apinya. Cukup kita dekatkan aja tangan kita mendekat ke arah apinya, maka akan terasa panasnya. Nah, jadi di sini panas dari api itu dapat kita rasakan tanpa menyentuh atau tidak membutuhkan zat perantara. Nah, itu adalah contoh dari radiasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu apa yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita. Saya akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.